Helmy Yahya adalah Raja Kuis Indonesia dan sejak itu karirnya melambung di profesi yang berbeda-beda. Sekarang beliau adalah seorang pengusaha sukses, seorang YouTubers, dan juga seorang business coach. Dan di tahun ini, di usianya yang ke-60, beliau mengumumkan sesuatu yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Karena 3 kali berturut-turut beliau gagal maju sebagai caleg untuk pilkada. Dan katanya sih kapok. Ternyata di podcast ini, beliau umumkan untuk pertama kalinya bahwa beliau kembali ke panggung politik. Apa alasannya? Dan apa yang ngebuat dia yakin kali ini beliau akan berhasil? Yuk langsung aja kita tanya ke Mas Helmy Yahya. Mas Helmy. Yap. Terima kasih untuk waktunya. Wah, keren banget studionya. Makasih ya. Kapan gue punya kayak gini? Ya? Waduh. Justru saya pertama kali datang ke studionya Mas Helmy itu nggak langsung ini kok layarnya gede banget di belakang jadi nggak pede ya. Modal layar doang kalau kita. Mas Helmy, aku pengen nanya banyak hal nih ya. Boleh, termasuk boleh. sebenarnya rahasianya Mas Helmy di usianya Mas Helmy sekarang tahun ini 60 tahun ya. 60. Masya Maret Allah. kemarin 60. Itu segernya luar biasa, aktivitasnya juga nggak berkurang. Dan Kelihatan insya Allah, 59 ya. Wah, ya enggak, 46 langsung usia saya. Bisa Jadi aja. malu kalau duduk bareng Mas Helmy gitu ya. Jadi merasa kok sayanya kayak lebih tua gitu, Mas Helmy yang muda. Kita pengen bahas apa sih rahasianya. Tapi sebelum sampai ke sana, Mas. Yap. Nah, ini hot news dulu nih karena saya Mas Helmy dulu udah pernah nyalek sampai 3 kali. 3 kali dan gagal. Alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal. Dan setelah itu terus kayaknya menghilang dari politik. Ya, gitu gue kapok lah. Nah, itu. Jadi banyak yang ngomong, wah ini Mas Helmy kayaknya udah menjauh dari politik. Mas Helmy sini juga bilang kayak kapok dengan politik gitu. Ya, ya benar. Tapi kemudian, ternyata saya mendengar langsung dari Mas Helmy barusan, bahwa Mas Helmy akan nyalek lagi di 2024. Legislatif tapi. Legislatif. Ya, dulu kan pilkada ya. Yes. Dulu pilkada. Sekarang bahkan ya. langsung mainnya di nasional, Ya. legislatif. Dengan partai politik tertentu. Nah, ini kayaknya yang harus menyampaikan Mas Helmy sendiri nih. Kayaknya ini pertama kalinya nih disampaikan ke saya publik. baru berapa hari ini saya menyatakan confirm setelah dirayu. Ya setelah saya ditawarin, sejak saya meledak dari Siapa Berani tahun 2000 tuh. Tawarin, ada berapa partai, ngundang. Saya tidak tertarik karena dunia politik itu saya gimana ya, menurut saya sih kadang-kadang kita ada kepura-puraannya gitu segala macam. Ya saya bilang kadang-kadang kita harus membela kepentingan partai kita padahal itu belum tentu kata hati nurani kita tuh. Saya nggak bisa gitu. Saya 3 kali mencoba pilkada, ya kan, 3-tiganya gagal, makin mengentalkan saya tuh, capek Mas Indrawan. Ya apa kita di black campaign, kita difitnah. Saya kan entertainer, saya kan penghibur gitu. Penghibur itu kan kalau saya jadi MC atau saya sedang menghibur 1000 orang dalam satu gedung, satu aja bilang, gua nggak suka sama lu, itu kemakan tuh. Kemakan sampai nggak bisa tidur. 999 itu happy. Ya, satu nggak happy tuh dan bilang gua nggak suka Bang Adan, lu tadi salah, aduh gua nggak. Ya sementara begitu gua masuk politik, ya Allah kita dikatain orang, difitnah orang, ya kan, dibongkar-bongkar semuanya gitu. Dan apalagi sekarang akan makin mengeras nih kan. Iya betul. Ada namanya apa track digital, Anda lebih paham. Track digital itu katanya itu kayak malaikat pencatat ketiga tuh setelah Rokib dan Ati. Gitu loh. Jadi tapi apalagi setelah saya harus turun dari TVRI, yang juga proses politisasi itu, politik ya. Setelah orang bilang quote-unquote saya perform gitu mengangkat TVRI, pun harus lengser gara-gara proses politik. Karena semuanya bermain di TVRI. Dan saya bilang, saya abis itu makin apatis ya. Makin apatis gitu. Jadi saya happy, begitu saya dilengserkan di TVRI, alhamdulillah rezeki saya naik, seminar saya penuh, bikin YouTube 3 minggu 100.000 subscriber, termasuk dibantu oleh Deddy Corbuzier, dan kemudian sekarang buku saya laku, 1 juta ya, subscriber sekarang 1,53, wow, 1.530.000. Saya pikir what else gitu, acara saya penuh, banyak tawaran dari anak muda minta saya komisaris, advisor, hidup saya banyak traveling,
ya kan, konten saya ternyata ditonton oleh anak-anak muda, dianggap inspirational gitu ya. Jadi what else gitu. Sampai suatu hari ya ada seseorang ya mengajak saya, Mas Helmy. Ya saya tahu, saya kan banyak melakukan revisi ya kepada kita dalam berkehidupan gitu, memberikan masukan gitu ya, termasuk teman-teman yang sekarang sedang memangku jabatan ya, saya dengan cara saya gitu, tidak frontal tapi saya memberikan revisi-revisi sesuai dengan pengetahuan, pengalaman yang saya lakukan. Maksudnya apa? Advice gitu kepada? Nah, dari konten-konten saya. Oh. Dari konten saya kan penuh dengan itu ya. Saya waktu ada masukan dengan Dirjen Imigrasi, saya undang Silmi Karim ya kan. Kayak gitu tuh dengan OJK ya. Kita saya juga memberikan masukan bagaimana pejabat publik harus berkomunikasi. Banyak sekali pemimpin publik di Indonesia salah ngomong ya. Aduh, ngomongnya sembarangan, termasuk yang terjadi kemarin kasus Bima Lampung gitu-gitu kan. Masa ada seseorang pejabat mengatakan, kalau pejabat saya itu pesta, tolong jangan terlalu diliput ya. Bukan jangan pestanya yang dibuat gitu. Saya bilang, aduh gitu. Ya kan? Masa ada seorang pejabat yang mengatakan kalau berenang bisa hamil gitu-gitu ya, yang bikin menggemparkan. Saya pikir saya harus melakukan koreksi-koreksi gitu dengan cara saya. Saya nggak mau terlalu frontal. Tapi orang ini mengatakan kepada saya capek juga ya, karena capek juga. Jadi Mas Helmy boleh ngomong apa aja. Tetapi karena saya akhirnya sadar, seluruh kehidupan kita sehari-hari, mulai dari mau nikah, mau bercerai, mau berbisnis, mau bikin KTP, mau berlalu lintas, mau berobat, semuanya diatur oleh aturan-aturan yang diproduksi oleh DPR. Ya, jadi kalau melakukan perubahan, perbaikan harus di situ. Percuma gitu. Saya juga nggak tahu apa omongan saya selama ini dalam ribuan video yang saya buat. Saya ngomong geopolitik dengan Dr. Koni, memberikan masukan-masukan, kadang-kadang kritik-kritik cara kita, apakah didengar atau tidak, I don't know. Akhirnya saya ya udah. Saya pikir usia saya udah 60, mau ngapain lagi ya kan? Saya berusaha untuk ikut masuk dalam aliran perubahan ya bersama anak-anak muda. Saya pikir saya dibutuhkan di sana untuk menjadi mentor mereka, untuk menjadi saya mendampingi mereka terutama dalam hal transformasi, perubahan, anti korupsi. Mereka itu siapa maksudnya? PSI. Saya akan bergabung dengan PSI. Insya Allah tidak ada halangan. Aku pengen gali tentang PSI-nya sedikit nanti ya. Boleh. Tapi sebelum sampai sana malah aku penasaran nih Mas Helmy ini. Karena Mas Helmy di awal kan mengatakan bahwa ternyata politik itu memberatkan, susah sebagai seorang penghibur. Ada satu yang ngomong nggak bagus saja, nggak enak gitu ya. Dan itu kan yang membuat kapok tadi istilahnya Mas Helmy ya. Mas Helmy tadi mengatakan bahwa ya tapi pada akhirnya aku menyadari bahwa kalau aku ingin buat perubahan ya aku harus di sana gitu. Pertanyaan saya gini Mas, gimana caranya supaya Mas Helmy ketika akhirnya nanti akhirnya masuk ke dalam politik dan mudah-mudahan akhirnya nanti benar-benar menjadi legislatif kita ya, wakil kita nanti di DPR gitu. Bagaimana Mas menghadapi orang-orang yang tadi itu mencemooh? Karena itu udah pasti konsekuensinya kan Mas ya. Dan itu kan akan jadi berat sekali bagi Mas Helmy ya. Nah, Mas Helmy udah antisipasi itu atau belum, dan bentuk antisipasinya kayak gimana Mas? Ya, saya secara mental siap lah ya. Karena kita bikin konten kan, komen dari netizen kan ada aja gitu. Jadi latihannya dari netizen ya, di kolom komen ya. Perbuatan sebaik apapun, ya kan, ada yang ngeritik tuh. Dan saya percaya betul yang ngeritik itu nggak melakukan apa-apa. Kemarin terakhir ya, buku saya Clavis Mundi, di mana saya menulis bahwa yang ngelilingin bumi pertama itu bukan Magellan, bukan Elcano loh, tapi pemuda Maluku, namanya Enrique. Akhirnya buku saya, novel saya Clavis Mundi, itu kemarin kita bikin seminar di Tidore, karena diperkirakan dari Tidore, Wapres datang, Pak Kiai gitu, dan dia bilang, wah, saya udah baca novelnya, suatu korban untuk saya. Saya posting dong, tahu nggak? Ada bilang, Mas Helmy, itu masih ada kontroversi itu di Portugal, Spanyol, tentang Enrique. Gila lah, jadi itulah karakter
orang Indonesia tuh sebagian besar tidak bangga dengan karyanya sendiri. Kadang-kadang Pak Habibie bikin pesawat terbang aja dikatain tuh, dipertanyakan tuh apa IPTN pesawat ngapung gimana macam lah gitu. Jadi saya udahlah. Oh saya hajar. Saya bilang Anda ya ini saya menulis sejarah. Saya tidak perlu dukungan Anda. Kalau Anda mempertanyakan itu kontroversi, tunjukkan buktinya. Sejarah itu kita berdebat dong. Ayo kita adu bukti. Jangan ngomong doang. Jangan ngomong doang. Saya harus ya udahlah, saya harus fight ya. Saya punya kalau saya siaran bola tuh siaran langsung termasuk dengan coach Justin. Ya Allah itu kalimatnya anak-anak itu. Ya, saya pikir kenapa sih harus begitu gitu ya. Oh, saya selalu mendidik mereka. Tolong ya. Yang komen itu yang baik-baik. Nggak usah yang kotoran dalam WC disebut, nama binatang kaki 4 disebut gitu. Yang kaki 2 aja itu keren-keren gue bilang gitu. Kenapa? Apa yang Anda sampaikan itu menunjukkan Anda siapa? Oh ya, saya harus begitu tuh. Jadi menurut saya kita baru saja ya ada kasus case gitu yang saya jadi konten kemarin tentang Bima Lampung itu. Ya, mengkritik dengan caranya dia. Saya bilang ini kontroversi. Benar efektif ya, benar menjadi viral ya. Mungkin dengan menggunakan kata dajjal gitu-gitu ya. Tapi saya bilang untuk viral nggak perlu begitu-begitu amat lah. Ya tetap bisa dengan bahasa yang sopan. Iya, yang dia sampaikan benar, tapi the way you deliver itu lebih menentukan gitu. Dalam komunikasi itu bagaimana cara kita menyampaikan. Dulu kita ingat ya Dr. Tirta ya. Wah, marah-marah gitu-gitu menjadi viral memang. Kontennya memang benar yang sampai ke waktu Jakarta terlambat lockdown. Ingat ya waktu itu. Tapi habis itu kan dia datang ke podcast saya. Untung dia bilang bapak ibunya fansnya saya gitu. Saya bilang, Dr. Tirta, yang disampaikan benar, tapi kan cara lu menyampaikan. Lu mau nggak dimarahin oleh orang gitu? Bener, kontennya tuh. Tapi dengan cara marah-marah gebrak meja, pasti juga kita nggak mau. Saya bilang, kita belajar banyak. Jadi saya akan masuk ke situ tuh, Pak Indrawan. Termasuk, kemudian kasusnya Bima, habis itu, dia didukung cukup banyak orang. Termasuk kita pun dukung pada awalnya. Karena kita tahu betapa banyaknya kepala daerah yang memang mungkin dipilihnya itu bukan karena dia terbaik. Saya Helmi Yahya loh, saya kalah 3 kali loh. Gitu. Yang bermain tuh uang segala macam ya, itu money politik itu yang saya pikir kita harus benahi. Jadi orang yang menang dengan cara seperti itu, bukan dari proses berkompetisi adu ide gitu ya dapatnya begitu tuh. Ya dapatnya begitu. Jadi menurut saya udah tiba saatnya, itu juga yang mungkin menguatkan saya untuk apa? Ya udahlah, saya harus masuk ke dalam dan saya akan bersuara. Ya tapi kasusnya Bima kan begitu dia nyindir Bu Mega, nyindir Pak Jokowi, ini anak offside tuh. Dan hilang begitu aja. Hilang begitu aja. Oke, artinya Mas Helmi udah mulai agak kebal lah ya gitu dengan omongan-omongan kayak gitu ya. Nggak perlu, kita nggak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Sehingga artinya nanti ketika masuk ke politik dan harus menghadapi itu lagi, insya Allah udah relatifly nggak kayak dulu lagi gitu ya. Oh ya, dulu gue sensitif minum kopi dulu gue. Untuk mengurangin makin sensinya. Saya temenin. Wah, enak deh kopinya. Nah, Mas Helmi kan kalah 3 kali pilkada ya. Karena banyak faktor tadi Mas Helmi bilang kan ada uang dan sebagainya gitu. Termasuk juga bisa jadi karena mungkin pemilih Indonesia lebih memilih pada aspek popularitasnya dibandingkan adu debat tadi istilahnya gitu ya. Ya, terutama di daerah-daerah yang uneducated ya. Iya. Nah, apa yang membuat Mas confident sekarang? Ketika sekarang nih join ke PSI, kemudian majunya di legislatif gitu, punya peluang menang, Mas? Ya, kita berjuang lah ya. Jadi saya sekecil apapun, ya pasti ada apa perubahan lah ya. Saya pernah waktu pilkada ketiga saya dirayu oleh Basuri, adiknya Ahok. Bang, maju lah bang gitu. Ngapain gue bilang. Ya kita melakukan perubahan. Nggak mungkin kita berdua melakukan perubahan gitu. Dia bilang, bang, ya kita itu ya, saya bilang ini sama aja garamin air laut, siapa bilang gitu. Dia bilang bahwa tetes benda zat apapun kita masukkan ke laut, walaupun itu rasanya asin, pasti di sekitarnya akan terjadi perubahan. Wow, saya bilang iya. Saya iyain, nyalon ketiga, kalah lagi. Tapi untuk saya pribadi, membuat saya makin matang, membuat saya makin ngerti politik,
dan membuat saya makin kenal dengan orang-orang politik. Oke. Saya kan menulis buku yang judulnya Connect the Dots yang saya ambil dari Steve Jobs. Ya, Steve Jobs. Saya nonton kontennya Mas Indrawan waktu menerangkan betapa Steve Jobs pidato di wisuda Stanford dan bilang tentang connect the dots. Dia bicara tentang 3 kegagalan, betul ya? Gagal lahir jadi anak orang kaya, dia lahirnya anak orang miskin, bapak ibunya tidak tahu apa berpisah, ya kan? Dia adopt dan kemudian drop out. Bukankah karena drop out itu yang menyakitkan untuk dia gitu? Dan itu membuat dia membuat perusahaannya Mac itu didirikan lebih cepat bersama Steve Wozniak. Kalau terlambat dikit mungkin udah lewat juga tuh. Betul. Nomor 2 dia dipecat dari perusahaan dia didirikan dari Apple. Iya kan? Betul. Jadi wah sakit juga untuk dia. Tapi bukankah karena dia dipecat dia bisa dirikan Next, dia bikin Pixar gitu dan begitu dia dipanggil lagi ke Apple membuat dia lebih hebat. Yang ketiga near death experience-nya. Yang dia diponis kanker. Saya pun begitu. Jadi kegagalan saya itu justru membuat saya itu Tuhan menyelamatkan saya gitu. Ya, rencana terbaik kita belum tentu sama dengan rencana terbaik saya. Saya tidak pernah menyesali saya kalah pilkada 3 kali karena saya makin dewasa dari situ dan mungkin menyelamatkan. Soalnya kalau saya pilkada menjadi kepala daerah, mungkin saya tidak di sini. Iya. Jangan-jangan malah nggak ada era 666 nggak ada. Helmi Yahya bicara nggak ada jangan. Nggak ada. Dan mungkin juga banyak orang yang nggak dapat manfaat nanti. Dan sekarang banyak sekali kepala daerah yang kena kasus hukum ya. Terplesetnya gampang sekali. Separuh kita udah di sana tuh. Jadi menurut saya dan termasuk saya dipecat jadi dirut TVRI itu saya maknai sebuah stepping stone untuk melangkah lebih tinggi tuh. Jangan tuh diselamatkan. Karena kalau lebih lama 1 bulan lagi aja mungkin bisa masuk penjara itu. Iya. Jadi menurut saya itu langkah penyelamatan. Saya lahir jadi anak orang miskin. Itu membuat saya dulu banyak dihina. Buat saya akhirnya menjadi pribadi yang sangat kompetitif. Saya gagal masuk fakultas kedokteran, ya kan, yang merupakan cita-cita saya. Ya karena orang tua saya pasti nggak bisa ngebiayain saya karena kedokteran panjang kuliahnya dan mahal. Sehingga saya nyari sekolah gratis yang tidak saya sukai sebenarnya. Dapat stan gitu. Tapi bukankah karena saya akuntan, saya tamatan stan itu yang membuat fundamental bisnis saya menjadi kuat. Saya udah terlatih, makanya saya tulis buku saya yang judulnya Connect the Dots. Jadi memaknai, kalau lu gagal, jangan-jangan Tuhan menyelamatkanmu. Dan Tuhan membawa kamu ke arah yang itu lebih baik dibandingkan yang rencana terbaik Tuhan juga kita belum tentu rencana terbaik yang kita ketahui pada awalnya. Jadi itu membuat saya pasrah. Saya begitu dipecat jadi dirut TVRI, saya langsung posting. Saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Dan itu benar ya? Dan itu benar. Masya Allah, keren. Oke, kan banyak partai politik sekarang itu lagi deketin vote getters supaya. Termasuk teman-teman saya yang influencers, yang YouTubers dan sebagainya itu lagi dekat. Wajar aja. Nah, kalau Mas Hilmi sendiri ngelihat PSI mengajak Mas bergabung di sana dan Mas oke gitu, itu apa yang menjadi dasar pertimbangan mereka ngajak Mas Hilmi? Saya bertemu dengan pendirinya, cukup meyakinkan saya. Saya bertemu dengan teman-teman pengurusnya, wah anak-anak muda gitu yang punya idealisme. Dan nomor 3, partai ini yang mengusung anti korupsi. Ya menurut saya itu persoalan kita berbangsa. Korupsi kita, Pak Mahfud aja ngomong ya. Parah sekarang, menyeluruh kemana-mana. We have to stop it gitu. Dengan upaya kita, walaupun ya berat, tapi harus dimulai. Karena syarat kita untuk menjadi negara hebat, 2045 katanya top 4, ya ekonomi terbesar atau di dunia gitu, negara 4 besar dunia. Saya pikir ini harus kita bereskan. Jadi saya akhirnya tersentuh, ya deh saya menjadi mentor, menjadi coach dari anak-anak muda Giring, ya, Grace Natali, Isyana, Andi Budiman, semuanya. Jadi ketika Mas Hilmi mengatakan jadi coach itu, kayak gimana tuh konkretnya? Kan Mas Hilmi pasti nanti akan dapat posisi kan nanti di PSI, saya di Dewan Penasehat. Saya di Dewan Penasehat. Dan akan nyalaknya di Sumsel 1. Pulang kampung. Palembang. Balik kampung lah. Kita nggak bisa ngomong terlalu panjang tentang politik, Mas, karena kan podcast saya kan bukan podcast juga politik. Indrawan Nugroho bertanya politik gitu. Pas lagi di ruang tunggu terus bisik-bisik di ruang tunggu aja. Wah, ini kayaknya harus diangkat ini. Tapi aku penasaran satu lagi deh, Mas. Kan Mas Hilmi kan punya pengalaman panjang. Ini agak nyambung dengan tema kita sekarang, Mas. Mas Hilmi punya pengalaman panjang dulu jadi tim kreatif di TVRI awal-awal dulu ya. Kemudian jadi produser, jadi pembawa acara gitu. Terus akhirnya jadi pengusaha, IO, wah macam-macam deh. Kayaknya semuanya main film, bikin film, semuanya dimainkan.
Sampai kemudian sekarang punya media sendiri, Era 66 gitu ya Mas ya. Ini masih agak nyambung dengan aspirasi politiknya Mas Helmy ini. Gitu ya. Bagaimana pengalaman Mas Helmy itu di profesi yang berbeda-beda tadi itu bisa bantu Mas Helmy untuk beneran ketika nanti Mas Helmy masuk ke politik itu Mas Helmy bisa contribute secara real gitu Mas ya. Nah itu gimana Mas? Saya kalau Mas Hendrawan kan kita berapa kali satu panggung kali ya. Saya kalau sharing itu jarang saya sharingnya teori. Teori itu cuma fundamental. Konten-konten saya, orang banyak, wah Helmy ya kalau ngundang orang dia juga ikut ngomong. Ya, because I have experience that I have to share tuh. Kan nama channel juga Helmy Yahya Ya, bicara ya, ya. Jadi wajar kalau Mas Helmy yang bila bicara. perlu tamu gue nggak usah bicara, gue bicara. Namanya gue bicara. Kalau nyuruh gue diam, cengok gitu, satu pertanyaan, habis itu gue tungguin. Gue akan ganti tuh Helmy yang mendengar. No. Saya kadang-kadang ya nasihatin juga tamu saya kalau dia muda. Saya sharing, nggak begitu loh. Ya gitu. Dan menurut saya gini loh, saya tuh saya tuh orang praktis gitu, orang yang praktek gitu. Saya adalah orang yang deliver apa yang saya alami gitu. Saya berusaha menjadi orang yang walk the talk, nggak ngomong doang. Kalau gua ngomong, saya udah pernah ngalamin loh. Dan kebetulan rentang pekerjaan saya gila, gue juga kaget. Ya, jadi kalau timeline, story life gitu panjang banget. Kenapa? Saya pernah jadi IO, saya opening closing SEA Games PON 2 kali saya yang buat. Ya kan, saya pernah bikin skenario film, pernah bikin buku humor. Ya pernah, banyak banget pekerjaan saya. Pernah jadi salesman, pernah jadi macam-macam, pernah jadi artis juga, pernah jadi pembawa acara kuis, ya kan. Panjang banget. Pernah usaha tambang batu bara gagal gitu, ditipu orang. Lebar banget saya, lebar banget. Pernah punya sekolah, ya kan? Dan usaha saya sekarang bisnis saya macam-macam, mulai dari properti sampai ke taman hiburan dan segala macam. Kenapa? Karena because I have no privilege. Bapak saya pedagang kaki lima, hidup saya nggak banyak pilihan. Nggak banyak pilihan. Artinya semuanya harus bisa digarap. Nggak banyak pilihan, harus bisa digarap. Apa yang kadang-kadang untuk survive gitu, saya harus melakukan apapun yang ada gitu. Bayangin, saya begitu tamat STAN, Diploma 3, gaji gue kecil. Nikah lagi gue, punya anak. Wih, kan untuk susu aja nggak cukup. Saya harus melakukan apa? Saya jadi dosen, saya jadi asisten dosen, saya baca puisi dari kampus ke kampus, saya nulis novel saya pun jadi film, Blok M itu gue yang tulis. Gitu. Saya bikin skenario, gila Helmy bikin skenario. Blok M itu kan singkatan Dan ya? Bakal Lokasi Mejen. Ini kita akan celebrate nih, bulan Juni insya Allah, kita akan bikin lagi, kita akan blok Jalan Melawai. Gitu ya? Iya. Kemudian saya waktu ke Amerika dapat stipend L1 saya ingat banget, $696. Miami, kota metropolitan yang mahal banget. Kalau kita sharing berdua, apartemen cukup, Mas Indra. Saya enggak, saya bawa istri, bawa anak satu. Udah, saya pernah jadi court reporter, penterjemah di pengadilan. Karena di Miami kan banyak pelaut Indonesia tuh. Kalau mereka nuntut majikannya, saya jadi penterjemah. Saya harus nulis majalah Hai, saya nulis tentang musik ya. Saya pernah wawancara Paula Abdul, Metallica bawa ke Indonesia saya tuh. Saya cover Genesis, Guns N' Roses 4 kali. Kenapa? Karena saya harus nyari duit tuh. Saya nulis NBA, ya kan? Saya nulis tentang kuis, tentang film untuk majalah tabloid bintang Indonesia. Artinya gini, apakah Mas kan sekarang multi talented lah ya? Ya kepepet. Nah, multi talentednya itu berarti bukan multi talent. Kalau talent kan dilahirkan, Mas. Berarti Mas multi kepepet. Multi kepepet bener. Oke. Gila loh aku. Jadi orang bisa multi talented walaupun sebenarnya dia nggak punya modalnya, Mas ya. Iya. Walaupun dia nggak punya modal talentnya, karena situasi yang memaksa. Kalau nggak saya nggak hidup. Punya anak gitu. Saya, tapi itu yang akhirnya memperkaya saya. Saya menjadi seorang generalis. Menjadi generalis, walaupun akhirnya saya mencuat jadi gitu, itu yang kata Gita Waren saya menjadi seorang late spesialis. Spesialis yang tahu banyak. Anda bisa challenge saya ngomong apa aja, dari musik, film, politik, sport. Iya kan? Sport saya detail, bos. Saya bisa ngomong lukisan, karena saya adalah pelelang lukisan juga gitu. Ya jadi menurut saya, itu yang saya lakukan. Kemana-mana, saya pernah berpolitik, pernah jadi selebriti, ya kan? Nah, bagaimana semua talent yang banyak tadi Mas akan gunakan untuk mengubah negeri ini, Mas? Ya itu yang saya lakukan. Itu yang saya harus sharing.
Kalau kan ada Helmi Yahya bicara gitu ya. Ya, Itu ya, kan ya. yang Ya, menginspirasi kita ya. semuanya ya. Kalau di panggung politiknya tadi tuh Minimal gimana itu akan dipakai? Minimal saya bisa bicara kalau saya nanti ada di DPR ya. Oke. Minimal saya juga bisa memberikan pembinaan kepada junior-junior saya di PSI. Oke. Oke. Ini menarik lanjutin ngomongin yang multi talent tadi, Mas. Ya. Karena saya sendiri ada sebuah dilema, Mas. Saya tuh juga minatnya banyak, Mas. Saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini gitu. Tapi at the same time saya tuh kayak punya pemikiran gini. Ya dengan waktu saya yang terbatas, energi saya terbatas dan sebagainya, aku harus memilih gitu. Ya. Aku mau fokus di mana, ahli di mana, bidang di mana. Ini mungkin teman-teman di sini juga punya dilema yang sama gitu. Ya. Nah, maksud saya gini, pertanyaannya adalah gini. Apakah oke bagi saya ataupun teman-teman yang menyaksikan ini untuk udah aku ikut kayak Mas Helmi aja deh, semuanya aku garap deh, yang ini iya. Takutnya kalau memilih jalan itu malah ujungnya nggak jadi kayak Mas Helmi sekarang gitu. Malah nggak jadi siapa-siapa gitu. Dibandingkan mereka fokus. Nah, gimana pandangan Mas Helmi? Ya saya bilang kita harus memilih lah. Kita harus bikin priority ya. Kita bikin priority. Bisa aja kita punya talenta 10 gitu, ngapain? Ya ngapain gitu 10 dikeluarin semua, nggak bakal bisa juga gitu. Jadi menurut saya fokus saja ke sesuatu yang paling potensial. Misalnya cari yang persaingannya itu nggak red ocean gitu, nggak berdarah-darah gitu. Kalau kita tekunin itu saingan kita sedikit. Waktu saya memutuskan saya potensi di kuis, saya jadi raja kuis. Begitu saya jadi raja kuis, semua pintu terbuka. Iya kan, termasuk penipu-penipu itu datang bersama. Wah, dia bilang Helmi sesuai apa, sukses dengan siapa beraninya, duitnya mesti banyak gitu ya. Mereka datang lah. Itulah yang datang para penipu dengan proposal itu yang kemarin saya bikin konten, jangan berpartner dengan orang yang nggak modal. That's my experience gitu. Tapi itu yang memperkaya kita tuh. Itu yang memperkaya kita. Jadi menurut saya fokus aja satu dan kemudian pintu yang lain akan terbuka. Tinggal milih lah. Karena kita punya keterbatasan waktu, kita juga punya keterbatasan sumber daya. Saya kan tadi untuk memperlihatkan bahwa itulah perjalanan hidup saya selama ini. Sekarang saya fokus saja. Saya fokus di bidang saya sharing ya. Saya nulis buku, saya sharing. Saya tampil di seminar-seminar, saya sharing. Saya bikin konten, saya sharing. Saya fokus di situ aja. Ya, lumayan kok kwitansinya. Alhamdulillah. Ya, the rest, saya nggak akan main sinetron. Ditawarin walaupun main sebenarnya film. bisa ada peluang. Ini menarik ya. Jadi ketika Mas Helmi cerita bahwa aku juga melakukan ini. Itu pertama karena terpaksa, ya memang butuh duitnya gitu. Yang kedua adalah itu cara Mas Helmi untuk melatih otot-ototnya Mas Helmi, dan wawasan, jaringan dan sebagainya gitu ya. Mas. Tapi pada akhirnya kita harus memilih. Gitu. Jadi bukan berarti teman-teman semuanya digarap, semuanya diseriusin malah nggak jadi Mas ya. Tapi boleh juga kita stretch the muscles, ya ototnya tuh di stretch untuk nyobain ide sekali, nyobain belajar. Gagal nggak apa-apa, buka tambang gagal gitu. Pilkada nyalek gagal sebagainya. Itu part of the process Mas Helmi ngencengin otot-otot pikiran, hati, mental gitu, wawasan gitu. Tapi di ujung akhirnya kita harus memilih. Gitu. Dan menariknya Mas Helmi justru memilihnya jadi orang yang sharing tadi ya, mandek pandito gitu. Pada akhirnya semua orang akan menjadi pendeta. Banyak. Jadi orang kalau sharing sama saya, gue tahu lah ini bohong, ini nggak benar gitu. Atau kita bisa ngasih advice, Yes. Nah Mas, dengan anak muda Mas yang sekarang ada, di mana bedanya anak muda sekarang dengan anak muda zaman dulu? Zaman dulu tuh bisa jadi ketika saya kecil atau bahkan ketika ayah saya masih kecil. Di mana opsi itu kan makin banyak sekarang. Jadi kalau zaman dulu kan pokoknya jadi polisi, jadi tentara gitu kan, dokter, guru, jadi pilot. PSN, pilot gitu kan. Kalau sekarang kan jadi YouTuber. Dia bilang duitnya banyak banget itu. Sekarang malah aku mau jadi ini prompt engineer, itu yang bisa ngobrol sama ChatGPT. Macam-macam profesi banyak banget gitu. Dan selain opsinya banyak, pintu-pintu untuk mereka masuk ke dalam situ juga banyak. Sehingga kayaknya kita ngelihat anak muda sekarang tuh kebanyakan pilihan, sehingga malah ngeblinger sendiri gitu, bingung sendiri gitu. Nah, sarannya Mas Helmi, ya sebagai orang yang sudah mengalami banyak sekali profesi dan jatuh bangun di semua itu, terus ngelihat anak muda sekarang, ya saran Mas Helmi gimana Mas? Kalau pertanyaannya beda anak muda dulu dengan anak muda sekarang, Sri Mulat dengan baik menyatakan anak muda dulu pasti sudah tua-tua, ya kan? Saya ini Mas Indrawan bersyukur kepada Allah tidak putus-putus usia 60 tapi saya masih di tengah anak muda. Ya, subscriber saya 80% adalah millennials ke bawah tuh. Ya, jadi saya tadi buka lagi tuh TikTok saya, penggemar saya 80% kali anak muda ke bawah tuh. Yang sumur saya cuman berapa persen tadi? 5% kalau 5% kalau salah. 5% betul ya?
Dugaan saya satu, mereka nggak butuh saya. Nomor dua, mereka memang nggak paham TikTok gitu kan. Jadi saya mencoba untuk bersama mereka gitu. Nggak banyak orang-orang seusia saya yang bisa gitu ya dengan anak-anak muda sekarang. Milenial ke bawah. Mereka adalah spesies yang berbeda. Saya kan pernah bicara ya di satu forum cukup terhormat. Saya bicara tentang silver generation. Orang-orang kayak saya yang rambutnya sudah perak gitu. Saya malah nyebutnya tuh TBB generation, top but behind. Merasa hebat tapi udah tertinggal. Wah, gue pinter dulu. Ya kan? Saya hebat dulu. Saya S3. Ilmunya kan masa lalu gitu. Yang dosennya juga tua-tua juga ya kan. Mengajarkan tentang masa lalu. Gue ganteng dulu ya kan. Ya, jadi nggak gampang tuh. Jadi kadang-kadang mereka itu ada semacam keengganan. Orang bertanya, bagaimana? Angkatan saya di STAN. Wah, kalau saya reuni, Pak, kok teman Papa kok tua-tua semua, saya ketawa tuh gitu. Itu masalah pilihan hidup. Saya gitu. Lo mau ngomong apa? Coldplay gue paham, BTS bukan Tower gue paham gitu kan. Jadi menurut saya itu yang kita harus punya kehambelan gitu untuk belajar. Jadi anak muda sekarang juga gue bilang, saya waktu ada BUMN Summit yang di ICE, ya kan saya diundang sebagai pemateri, ada Pak Erik, dibuka oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menyampaikan pagi hari, gue kaget, dan benar kata Pak Jokowi, kenapa 90-95% startup itu gagal? Ya kan? 90-95% gagal tuh, apalagi sekarang tuh bergelimpangan kan seperti materinya Mas Indrawan gitu. Saya bilang saya simpel-simpel aja, Anda terlalu pede sih. Iya kan bikin startup, anak muda semua, CEO-nya ke-20-an, CFO-nya ber-30-an. Itu kalau berantem, nggak ada yang ngedamain tuh. Wah, dengan egonya gitu. Nah, lu butuh orang-orang kayak gua gitu. Taruh sebagai advisor, lu butuh mentor untuk mendamaikan dan memberikan visi gitu. Iya, Anda pintar, tapi nggak semuanya yang Anda katakan benar itu benar. Dan terbukti sekarang, bergelimpangan. Saya bilang, itulah yang Anda harus lakukan. Jadi Anda harus respect sama orang tua. Anda jangan ngatain orang tua. Saya selalu mengatakan di mana, lu orang tua, kalau kita bilang BTS, dia pikir Tower gitu. Untuk kita, wah itu ARMY segala macam, mereka nggak paham. Angkatan gua nggak paham. Iya, Blackpink aja mereka kok Pink nggak ada. Dia nggak tahu itu nama K-pop. Jadi menurut saya, jadi kita harus bertemu di tengah nih. Orang-orang tua seumur saya itu harus mau belajar, ngakuin kalau dunia sudah berubah. Lu boleh jadi pengusaha hebat, tapi pola lu bisnis dengan anak muda bisnis sekarang beda. Zaman saya valuasi kan fisikal. Kalau perusahaan saya valuasi, kita hitung tuh mobil kita berapa, harganya berapa, tanah berapa ya, gitu dong. Pabrik kita berapa, kita hitung, itulah physical valuation. Sekarang kan beda. Ada perusahaan rugi valuasinya triliunan gitu loh. Nggak masuk akal di generasi saya gitu. Saya kan akuntan, tapi itulah yang terjadi sekarang. Ya kan, bakar-bakar. Jadi anak muda, tapi lu juga nggak boleh menghina orang-orang tua. You need us. Lu boleh sombong ya. Duit itu investor dari mana? Orang tua semua tuh. Lu cek tuh. Walaupun yang tampil duitnya orang tua semua. Memang justru adanya perbedaan generasi itu harusnya saling meleverage, saling menguatkan. Ya, gitu ya. Jadi makanya harus berkomunikasi. Jangan lu ketemu orang tua lu keluarin bahasa-bahasa yang nggak sopan itu, dajal, apalagi tuh. Kan saya udah bilang di konten saya pernah ketemu anak kepala 3 gitu, iya kan, ketemu gua. Dia nyebut saya, kalian butuh apa ya? Gue tinggal tuh. Lu gila. Bahasanya mereka tuh emang kalian, tapi biasanya dipakai ke teman-temannya. Tapi dipakai untuk orang yang lebih tua nggak boleh dong. Lu nggak boleh dong. Lu ngomong depan mereka, jujur li, nggak ngerti dia gitu. Overthinking atau apa gitu. Jadi menurut saya, ini yang penting. Yang jadi muda harus belajar untuk bukan hanya menghormati, tapi memahami yang tua. Karena gimana pun juga mereka butuhkan yang tua kan. Itulah namanya komunikasi. Komunikasi itu bagaimana kita menggunakan bahasa audiens. We have to speak in our audience language. Ke orang tua, menggunakan bahasa yang dipahami orang tua dong. Cara duduk, ya kan. Kadang-kadang anak muda ngobrol depan orang tua, kakinya ngangkat gitu. Udah gila lu.
Iya dong, di Iya. tempat-tempat umum. Iya, iya. Iya, dia kakinya ngangkat, hobi banget, buka sepatu, bau lagi ya kan. Ya Allah. Ini anak muda, banyak anak muda di sini. Oh, iya, iya. Jadi Biarin sebenarnya aja. tuh tujuannya kan ke situ. Gue memang nyindir mereka nih. Karena kuncinya begitu. Ya, oke, itu kaitannya sama adab ya. Karena kan harus adab etika. dulu baru ilmu Attitude. kan gitu kan ya. Itu iya dong. Oke. Makanya saya bilang selalu, kenapa huruf A datangnya Di depan. sebelum B? Because attitude harus di depan brain. Yes. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan saya tadi, Mas. Ini kita waktu kita sayang banget nih udah mau habis tentang Salah ngomongin ini. Tentang adab oke, gitu. Ya. Yang kedua adalah tentang pilihan tadi, Mas. Jadi Ya. bagaimana mereka merespon pilihan-pilihan yang Ya, ada. Mas oke, Helmi oke. tadi bilang udah harus fokus, tapi at the same time kan opportunity itu begitu terbuka, ya. sangat menggiurkan. Terus gimana apa saran Mas Helmi kepada teman-teman nih? Ya startlah di satu yang bidang yang belum banyak dimasukin orang. Oke. Ya kan? Itu harus tuh. Nomor 2 gitu, bidang yang kelihatannya menghasilkan tuh. Atau lebih gampang untuk dimasuki. Kan ingat apa kata Jack Ma ya, bahwa umur 20-30 saatnya belajar dan sebagainya. Dan harus mencoba, harus berani mencoba juga. Jadi nggak bisa juga kita mengambil semua kesempatan. Ada 10 pintu, 10-nya dimasuk nggak usah. Satu aja dulu cukup. Cari yang kita paling mungkin untuk sukses dan fokuslah di situ. Kalau fokus berhasil, 9 pintu yang lain akan terbuka. Tinggal kita masukin. Karena waktu kita terbatas. Oke. Jadi itu yang Jadi paling justru penting. pilih satu pintu dulu, Iya. berhasil di situ, Iya. nanti pintu lain akan Dan terbuka. don't talk about passion. Gimana tuh? Passion itu selalu kadang-kadang sesuatu yang membuat kita terlena gitu. Kan wah, kerja itu gimana kerjanya milih ya yang sesuai dengan passion. Kita tidak punya privilege. Wow, paling enak kalau ngerjain passion itu kalau lu udah sukses. Ya kalau udah sukses jadi Elon suka ngeband ya udah ngeband aja udah tua tapi udah kaya dulu men. Gitu loh. Jangan milih wah ini yang gua paling suka. Belum tentu yang kamu suka membuat kamu sukses. Ya, jadi termasuk kalau di kantor saya selalu mengatakan kalau Anda ditempatkan oleh bos ke tempat yang lu paling tidak kuasain, syukurin karena artinya kita punya kesempatan untuk belajar hal yang baru. Yes. That's one thing. Jangan terjebak, wah kita harus mengerjakan sesuatu yang kita suka. Steve Jobs ngomong begitu tuh. Kalau sampai belum dapat, cari terus. Paling enak memang di situ. Tapi lu harus punya privilege dulu. Ini belum sukses sudah milih. Selesai loh. Jadi menurut saya, itu yang saya lakukan. Cari aja. Semua bisa dipelajarin, asal mau. Oke. Makasih banget waktunya, Mas Helmi, untuk selesai. pembahasan ini. Kita lanjut lagi nanti ya, di segmen berikutnya. Oke. Makasih, Mas Helmi. Thank you.